event tertinggi buat Epi? Bukan. Target Epi bisa ikut SEA Games. Target Epi, Iya. SEA Games. Nggak salah milih Warma Dewa. Nggak salah. Boleh masuk. Oke. Hai Sobat Muda, balik lagi di podcast Weekend Warma Dewa Education Channel. Seneng banget aku Smita Ganjali kembali hadir menyapa kamu tentunya dimanapun berada. Dan juga senengnya nambah nih, senengnya plus-plus karena aku gak sendirian. Aku sudah bersama dengan atlet PON loh ya teman-teman. Jadi ini adalah atlet PON kebanggaan Bali yang berhasil mencetak emas. Dan aku perkenalkan langsung, jadi yang sudah bersama dengan aku ada Epi. Nama lengkapnya Nimade Epi Wilantika. Yeay. Selamat datang Epi di podcast Weekend. Sapa dulu dong, hai dulu dong. Hai, halo. Oke, Epi apa kabar? Sehat? Sehat, aman. Baik ya, aman ya. Oke. Dan Epi ini selain fokus juga dalam dunia olahraga, juga menjadi seorang mahasiswi gitu. Boleh dong diperkenalkan ke sobat muda nih yang lagi konsenin kita hari ini. Epi ini jurusan apa? Kemudian semester berapa sekarang? Kuliah di mana gitu? Silakan. Halo. Perkenalkan, saya Epi Wilantika, kuliah di Warma Dewa, jurusan ekonomi manajemen tentunya ya. Yang terfavorit di Warma Dewa, manajemen. Iya, ikoniknya banget ya. Iya. Sekarang ada di semester 7. Oh, oke. Bentar lagi dong ini ya. Udah mulai nyusun-nyusun ya. Oke, berarti nggak cuma kebanggaan Bali, kebanggaan Warma Dewa juga berarti. Widih. Oke, nah tapi sebelum itu nih, kenapa nih Epi mencari jurusan manajemen terus di Warma Dewa? Padahal sebelumnya kan Epi tuh aktif di olahraga gitu ya. Kenapa nggak cari jurusan yang memang menjurus ke olahraga, kemudian membuat Epi akhirnya banyak tahu ilmu tentang olahraga gitu? Karena Epi ingin mencoba hal yang baru gitu. Gak Okay. harus monoton di olahraga gitu kan. Kalau udah prestasi kan ilmu Oke deh. gak harus ke olahraga juga gitu kan Kak. Oke, berarti olahraga jalan ini jadi hobi yang kemudian bisa membuat Epi juga mencetak prestasi. Terus akademis beda lagi gitu. Iya. Oke, karena emang mau memanajemen sesuatu gitu, akhirnya pilih manajemen Warma Dewa. Oke deh, kalau gitu sobat muda ya, boleh lah. Terus kalau masuk ke dunia olahraga, Epi suka olahraga tuh dari kapan sih? Epi awalnya suka olahraga itu dari kelas 6 SD Kak. Waktu itu Epi di lari, terus kelas 1 SMP langsung pindah ke lompat tinggi. Oke, bentar-bentar tuh kayak switch-nya tuh agak serem ya. Iya. Dari lari terus tiba-tiba lompat tinggi gitu, apa kabar? Perpindahan. Oke, tapi menarik deh. Kamu dari kelas 6 SD suka olahraga. Itu karena ajakan dari orang tua yang juga suka olahraga, kemudian akhirnya diajakin, terus pas diajakin ternyata enak juga olahraga, ya udah deh lanjut aja. Atau ada cerita pribadi nih jadinya Epi jatuh cinta sama dunia olahraga? Awalnya itu karena kakak sih Kak. Oh, karena kakak. Dorongan dari kakak kan. Dia lihat malas-malasan gitu kan Epi gitu, awalnya aku banget lapangan gitu. Oke. Akhirnya awalnya tuh karena kakak yang memang duluan suka olahraga, terus akhirnya Epi dilihat kayaknya kamu harus ikut olahraga juga nih gitu. Karena diajaklah lari. Diajak ke lari sampai kelas 6 SD itu ikut kejuaraan lari kan Kak, waktu antar gugus gitu loh. Larinya nggak ecek-ecek ya, langsung ikut kejuaraan loh. Gitu loh, antar gugus. Tapi nggak pernah dapat juara gitu Kak. Terus hasilnya buruk terus kakaknya Epi pindah ke lompat tinggi aja sama kakak gitu. Ya udah gitu. Berarti awal kakak ngajakin olahraga tuh. Terus awalnya itu ngajakin olahraganya ke lari. Ya. Itu kakak juga berarti ikut ngelatih. Latihannya sama kakak aja lari. Akhirnya berani ikut kejuaraan, punya pengalaman, tapi ternyata nggak beruntung. Terus akhirnya switch ke lompat tinggi. Kenapa? Dari sekian banyak olahraga yang kayaknya ada wanita-wanitanya gitu ya, ada kayaknya yang lebih feminim gitu kan. Tapi kenapa ini laki banget yang dipilih? Lompat tinggi banget loh. Kenapa Epi? Apa yang buat Epi tertarik akhirnya dari lari switchnya itu langsung pilih
si atletik lompat tinggi ini? Awalnya karena peluang Kak. Peluang di Badung, Epi kan dari Badung Kak ya. Di Badung atlet lompat tinggi cewek itu jarang kan Kak, hampir ada 1 orang 2 orang aja kan. Dari itu udah kakaknya Epi melihat kalau kamu serius latihan, kamu bisa juara gitu. Jadi ya udah Epi ikut di lompat tinggi sama dia. Tapi kan itu ajakan dari kakak ya. Tapi kamu udah ngerasa kayak dipaksa gitu nggak sih, kayak aku masih nyaman di lari deh nih, mau coba keberuntungan lagi deh, siapa tahu nanti kalau coba event kejuaraan lari aku bisa menang nih. Kalau aku serius, itu ada pikiran gitu nggak sih sebelum akhirnya pindah ke lompat tinggi, atau memang kayak ya udah deh hayu, kayaknya aku nggak beruntung nih di lari gitu? Awalnya putus asa di lari karena Kak. Putus asa, berarti emang dari kamunya ya. Ya udah coba aja ya gitu ya. Bikin takut juga kan Kak, karena nggak dapet juara gini, kan maunya biar juara gitu loh Kak. Terus Happy ikut ke lompat tinggi, akhirnya juara gitu. Dari sana dah Happy harus ditekuni. Berarti dari diri sendiri. Berarti pas switch ke lompat tinggi itu langsung ikut kejuaraan? Iya. Oh ya? Terus langsung juara? Iya. Emang beruntung sih jatuhnya. Kejuaraan apa tuh? Yang pertama itu ada Porsenijar. Iya. Itu yang kayak event antar sekolah itu ya? Iya. Bener ya? Oke. Terus akhirnya di sekolah memang udah memperkenalkan ke teman-teman, ke guru juga, ikut ekstra gitu. Atletik itu akhirnya dikirim dari sekolah ke kejuaraan Porsenijar ini. Dapat juara berapa? Juara 1. Dari sana termotivasi. Keren kali. harus ditekuni gitu. Oke. Benar. Akhirnya berhasil juara 1 di Porsenijar. Terus ditekuni. Ditekuninya itu versi Epi kayak gimana? Yang langsung cari pelatih serius kah? Atau kemudian latihannya dibuat konsisten setiap minggu? Atau gimana kalau latihan yang bener-bener ditekuni versi Epi? Kalau latihan ditekuni itu harus konsisten setiap minggu. Berarti jadwalnya ya? Iya, dibuat setiap minggu. Biarpun nggak ada pelatihnya, tapi tetap harus latihan sama kakak gitu. Oke. Itu latihannya berarti seminggu? Iya. Seminggu berapa kali? Seminggu itu Selasa, Kamis, Minggu. 3 kali. Tapi aku penasaran deh, kalau latihan seorang atletik lompat tinggi itu kayak gimana sih? Apa dia lompat-lompat setiap dia latihan sekian menit, atau kayak gimana? Kayaknya pemanasan seperti biasa kan Kak, jogging. Ceritain dong pemanasan tuh apa aja sampai kamu akhirnya latihan benar-benar ke inti atletik lompat tinggi itu. Awalnya sampai lapangan itu kan pemanasan dulu, jogging gitu. Habis jogging kita ABC namanya. ABC itu apa? Gak paham. ABC itu kita kayak gerakan latihan. Ada gerakan ABC. Oke. Itu habis itu baru kita langsung lanjut ke teknik. Latihan teknik. Kalau hari itu latihan teknik, kita latihan teknik. Kalau hari itu latihan lari, kita latihan lari. Di lompat tinggi itu nggak semua melompat soalnya butuh lari juga. Nggak semua melompat. Nggak semua melompat, butuh lari juga. Tapi kalau dari spare waktu tuh dijadwalkan nggak sih, kayak ditetapkan gitu nggak sih, minimal atau maksimal 10 menit sampai 30 menit atau mungkin sejam gitu nggak sih? Kalau latihannya Epi itu dari jam 4 sore sampai kadang jam 7 kalau latihan teknik ya Kak. Kalau latihan teknik itu bisa sampai jam 7 malam. Kalau latihan speed bisa sampai jam 6 sore. Itu selalu sore? Iya, selalu sore. Selalu sore ya berarti latihannya. Tapi menyesuaikan Kak. Kalau kita ada kejuaraan gitu kan Kak, kalau kejuaraannya pagi, kita ubah latihannya ke pagi. Mengikuti berarti ya. Tapi kalau ngomongin tentang latihan pagi sama sore, Epi suka latihan pagi apa sore sih? Sore. Kenapa? Karena paginya bisa kuliah. Biar dua-duanya jalan. Iya. Hebat ya pemikirannya ya. Kalau bisa sekalian dua-duanya jalan, kenapa harus satu gitu ya? Oke, berarti emang suka olahraga karena lingkungan keluarga ada yang masuk ke dunia olahraga gitu ya. Awalnya lari, terus karena nggak beruntung, akhirnya coba peruntungan di atletik lompat tinggi. Ada jalannya sampai sekarang akhirnya gitu ya. Keterusan. Suka jadinya. Terus dari kejuaraan Porsenijar, terus event apa lagi? Dari Porsenijar itu Epi juara 1, terus ikut ke Porseni Bali, di sana juara 1 juga. Ikut ke Jurnas, udah juara-juara, tetap latihan. Terus ikut kejuaraan sampai akhirnya lolos PON waktu itu.
2015 sudah lolos PON sebenarnya Kak. Tapi umurnya Epi masih kecil, jadi nggak bisa ikut. Oh, ada batasnya? Iya. Oh, berapa tuh batasnya kalau ikut? Kalau waktu itu batasnya 17 tahun. 17 tahun. Oh. Epi masih 15 waktu itu. Ya ampun. Jadi nggak bisa ikut. Ya. Akhirnya di tahun kemarin, tahun ini ya, tahun ini berhasil nih ikutan PON ya. Terus kalau dari cabang olahraga atletik lompat tinggi ini, apa sih tantangan terbesarnya buat Epi? Tantangan terbesar itu bagi Epi sendiri ya Kak ya. Tantangan terbesar itu menaikkan prestasi. Menaikkan prestasi. Ya, okay. Tantangan terbesar paling terbesar. Jika kalau kita nggak latihan, pasti prestasi itu nggak mungkin bisa naik Kak. Itu tantangan Epi ingin prestasi Epi meningkat, jadi Epi harus latihan terus. Iya sih ya, karena jatuhnya udah langsung juara 1 lagi. Ini kan ada banget effort tantangan gitu untuk mempertahankan ya kan. Oke, berarti memang tantangannya adalah itu tadi, konsisten latihannya, terus habis itu juga mempertahankan itu tadi ya kan prestasinya. Jangan sampai kendor juga ya kan. Oke, terus masuk lagi nih tentang atletik cabang olahraga lompat tinggi ini gitu kan. Dari sekian banyak event, kejuaraan yang diikuti sampai akhirnya Epi berhasil ke PON nih. Gimana ceritanya tuh? Prosesnya pasti panjang kan? Maksudnya nggak kayak tiba-tiba yaudah Epi aja kirim ke PON, gak gitu kan. Apalagi Bali ini punya banyak banget kabupaten, kota yang pasti ada seleksinya. Itu gimana sih, boleh diceritain ke sobat muda? Yang pertama itu Epi lolos PON waktu itu ikut seleksi di POMNAS Kak. POMNAS, Pekan Olahraga Mahasiswa kan. Epi juara 1 waktu di sana, terus sekaligus lolos PON. Kebetulan itu juga seleksi yang terakhir. Seleksi yang terakhir, Epi ikut kejuaraan dan lolos. Epi ada kebanggaan sedih, wow, aku udah bisa lolos PON gitu Kak. Oke. Terus pas lolos PON itu berarti Epi mengalahkan berapa saingan? Kan pasti ada seleksi ya? Yang waktu ikut tes di POMNAS itu ada 6 peserta. 6 peserta ada dari Jawa Barat, Bangka Belitung. Oke. Iya, kita melawan dia. Siapa yang lolos limit waktu itu 165 cm. Oke. 160 cm. Siapa yang bisa lewat limit itu berarti dia boleh ikut PON. Oh, even dia nggak dari Bali aja ya? Enggak. Oke. Itu melawan di se-Indonesia. Oh gitu. Ya. Oke, setelah kamu berhasil itu, POMNAS itu melawan beberapa kabupaten kota di Indonesia jatuhnya ya? Iya. Akhirnya berhasil. Persyaratannya apa sih? Kayak limit itu tuh kayak gimana? Kamu lompat sejauh itu atau gimana? Lompat setinggi 160 cm. Setinggi 60 cm. Kalau di bawah 160 itu nggak bisa lewat. Astaga. Oke, itu ada banget berarti tekniknya ya? Iya. Oke. Karena di PON itu kan gini Kak, dijadikan satu sama seleksi SEA Games. Lolos limit SEA Games biasanya kalau si limit SEA Games itu 170. Kalau di PON kalau lewat 170 bisa kemungkinan besar gitu loh Kak, bisa ikut SEA Games. Oh, oke. Akhirnya Epi nih yang berhasil lolos terus mewakili Bali ke PON gitu. Berarti bawa nama Bali nih ya? Iya. Bawa nama Bali. Terus kan udah tuh akhirnya dikirim, berhasil diumumkan Epi nih yang berhasil masuk ke PON. Itu ada prosesnya lagi nggak sih sebelum ke Papuanya? Enggak. Berarti emang udah langsung persiapan aja ya? Iya, persiapan. Terus di persiapan dari panggilan dari Bali juga. Panggilan dari Bali, terus kita kumpul yang lolos PON, tapi dari cabang atletik. Cabang atletik? Iya. Oke. Cabang atletik kumpul, terus hitung kan berapa orang yang lolos limit, seperti itu. Terus dijadwalkan latihan, setiap bulan dijadwalkan. Kita laporan juga Kak waktu itu. Kita laporan hari Senin, kita latihan, laporan. Oke. Itu cabur atletik yang diajak latihan itu nggak dari Bali aja? Dari Bali. Dari Bali semua berarti. Karena kita mewakili Bali. Oh iya bener. Atletik tuh berarti ada banyak cabangnya juga ya? Iya. Ada yang lompat, apa tadi kau bilang lompat jauh, ya, lompat tinggi, sama lari. Total tuh berapa cabur atletik berangkat? Atletik berangkatnya semua 11 orang.
Semua 11 orang dari atletik tuh ya? Iya. Oh oke. Nah terus ngobrolin tentang event ini nih, PON Papua kan juga lagi pandemi gitu ya. Di tengah pandemi juga latihannya ada kayak by virtual gitu nggak sih? Iya, rintangan banyak banget kan. Gimana sih itu? Ya ampun. Dari pandemi kan lapangan ditutup. Iya kan? Iya, lapangan ditutup, nggak boleh keluar kan. Lagi. Ada ide dari bapak kan, dikumpulin itu kasur-kasur bekas di rumah itu kan, buat lompat. Oh iya, lompat di rumah. Jadi aduh ngakak banget lagi ketawanya. Oke, ada banget idenya bapak ya. Iya, bapak punya banyak ide. Terus di Epic kan ada latihan gawang gitu, dibuatin gawang dari pipa biar bisa latihan di rumah. Oh, berarti emang latihannya by virtual gitu ada dengan pembinanya, dengan pelatihnya gitu nih? Iya, dikasih gini program latihan. Oh. Hari ini kamu ambil ini ya gini berapa kali gini. Hitungannya sebelum berangkat ke Papua berapa lama tuh latihan di masing-masing rumah itu? Dari pandemi sampai akhirnya lapangannya itu dibuka. Berapa lama total itu? Kira-kira ada itu sebulan 2 bulan lebih Kak. Wow, mandiri banget berarti ya? Ada 6 bulan. 6 bulan. Oke. Terus akhirnya penilaian laporan kalau kamu sudah latihan itu ada berarti by apa Zoom atau apa gitu? Itu kayak aplikasi kan? Aplikasi monitoring itu pasti ada monitoringnya. Oh oke. Berarti nggak olahraga ya, nggak bisa nggak latihan ya karena aku pantau gitu. Oke. Terus kalau masuk ke event PON Papua ini sendiri kan tentu sudah melalui banyak perjuangan, banyak latihan juga gitu. Nah terus akhirnya kondisinya itu gimana Epi join ke Papua sendiri? Berarti memang sudah selesai latihan itu kemudian kumpul sampai di Papua itu ada karantina kah atau gimana atau langsung ke markas masing-masing? Itu ada TC dulu Kak. Apa tuh? Training center di Gatsu. Ngapain aja Epi? Di sana kita tidur, terus latihan, balik lagi. Terus latihan, balik lagi latihan gitu. Oh itu beda lagi sama latihan mandiri tuh? Iya beda. Tapi masih di Bali? Iya. Oh kita disatuin sama semua atlet yang akan berangkat ke PON dari Bali? Iya. Oh, oke. Terus akhirnya TC tuh berapa lama? Itu TC-nya 2 bulan. 2 bulan. Iya. Dan itu pulang pergi gitu? Iya. Oh oke. Jadi ada banyak banget berarti ya latihannya ya dari seleksi Pomnas, terus abis itu akhirnya diumumkan ke PON, ternyata nggak cuma sampai di sana aja, latihannya pun juga masih gitu ya. Oke. Terus abis itu tuh lanjut lagi kan udah berangkat nih, akhirnya udah selesai TC 2 bulan, akhirnya berangkat ke Papua gitu kan, berarti memang langsung berlaga tuh di sana. Epi diem di sana lagi 1 minggu karena jadwal pertandingan itu kan ada banyak cabur gitu kan Kak. Terus giliran lapangannya cuma 1 gitu kan giliran kita Epi dapat hari terakhir waktu itu, hari terakhir. Oh hari terakhir. Jadi Epi lombanya itu udah 2 minggu di Papua baru lomba. Oh terus ngapain aja dong Epi? Ada banget belibetnya ya. Terus ngapain aja dong Epi tuh yang benar. selama nunggu latihan tetap berarti. Ada waktu tempat latihan gitu berarti ya memang khusus untuk cabur atletik. Iya. Kita dikasih fasilitas sama Papua. Kalau kita misalnya latihan gawang, dikasih fasilitas gawang. Silahkan dipakai. Oke. Terus total dari perwakilan perwakilan dari seluruh Indonesia itu berapa nih saingannya Epi? Saingannya Epi waktu itu cuma 6 orang. 6 orang. Tapi kalau ngomongin tentang si cabur atletik lompat tinggi ini, apa dia kayak ada cabang olahraga judo deh contohnya, dia kayak ada kelas sekian, lombanya sekian, itu ada nggak sih kalau di caburnya Epi? Kalau di atletik itu nggak ada. Nggak ada. Dia itu menurut cabur soalnya. Kalau di lompat tinggi. Tapi ada ketentuan tinggi sekian gitu atau gimana? Oh, tinggi orangnya enggak. Kalau berarti kategorinya tinggi kelompatannya gitu ya, lompatannya. Iya. Berapa tuh? Waktu itu lompat pertama itu 150 cm. Kaget. Tinggi banget. Terus yang kedua 155, 60 ke setinggi Epi. Dan kamu lompatin itu? Iya. Terus. Dan 60, habis 60, 65, 65
65, 67, 71, 74. Berarti banyak ya. Aku pikir ya Epi ya, kalau udah berlaga itu sekali aja gitu. Maksudnya kayak sekali dikasih lompatnya sekian senti, udah bubar pengumuman pemenang. Enggak ternyata. Semakin kita bisa melewati lompatan itu, lompatannya semakin naik. Mistarnya semakin naik. Oh gitu. Ya. Hitungannya tuh berapa kali sih akhirnya Epi lomba tuh? Itu kurang lebih di bawah 10. Di bawah 10 kali lompatan itu. Oh, nggak sekali lompat doang? Enggak. Aku pikir sekali lompat doang. Nggak jali, tolong. Oh gitu. Iya. Berarti kurang lebih 10 kali itu ada lompatan sekian senti. Terus kalau berhasil dinaikin lagi, iya, dinaikin lagi. Gitu. Sampai benar-benar semua nggak bisa melompati ketinggian itu. Oke, berarti tapi itu berbarengan waktunya. Iya. Di saat itu juga. Iya. Ketinggiannya diatur sekian makin naik gitu. Iya. Oh, oke. Terus akhirnya berhasil juara satunya loh ya, dapat emasnya loh ya. Ada banget tuh bangganya. Ada banget senengnya. Iya. Terus dapat emas ya kan di antara perwakilan seluruh Indonesia gitu kan. Ya. Terus ada nggak sih kayak hal yang Epi bener-bener pelajaran berharga banget nih gitu dari prosesnya Epi yang panjang banget dilewatin? Pelajaran yang paling berharga itu banyak sih Kak. Apa tuh? Kita bisa menghargai waktu. Yang paling pertama itu Kak, menghargai waktu. Karena Epi merasa gini, aduh capek habis kuliah gitu kan, tapi harus latihan. Iya banget lagi. Paling berharga adalah waktu. Tapi coba berpikir yang waktu Epi latihan, ya udah Epi latihan. Tapi pernah kesulitan gak sih bagi waktu? Pernah kayak yang aduh aku harus korbanin mana nih ya? Pernah gak sih? Pernah. Apa tuh? Antara apa sama apa? Kuliah iya. Sama iya Kak, kuliah, temen. Terus kalau Epi nih sekarang kan masih muda gitu Kak. Pengen dong nongkrong gitu kan sama teman-teman terus. Tapi jadwal Epi nongkrong diganti sama latihan. Ada banget berkorban di situ ya. Oke, tapi nggak apa-apa Epi, pengorbanannya Epi ini membuahkan hasil banget gitu ya. Oke, berarti waktu, terus apa lagi tuh? Waktu, yang pertama itu waktu. Yang kedua belajar juga Kak. Kan belajar kadang-kadang dosen itu kan Kak kuliahnya sore ya, gitu. Jadi kan Epi nggak bisa ikut, minta izin lah. Gitu. Tapi sejauh ini aman? Aman. Oh, oke. Berarti pelajaran berharganya adalah membagi waktu dan belajarnya itu. Belajar baik di akademisnya maupun non-akademisnya? Iya. Oh, oke. Tapi akhirnya semua bisa lewat ya? Bisa. Keren banget sih Epi akhirnya guys. Aduh, bangga banget lagi. Nah, Warma Dewa, bangga nih aku. Mantan Warma Dewa juga. Tapi sekarang juga lagi di Warma Dewa kuliahnya. Oke, terus lanjut lagi nih ngomongin tentang event PON Papua ini ya. Terus akhirnya Epi bisa berhasil masuk ke cabur atletik lompat tinggi, kemudian berhasil dapat emas gitu kan. Banyak pelajaran berharga juga yang didapat. Nah, terus habis itu juga nih akan diseriuskan kah atlet ini atau gimana? Mungkin jadi prestasi yang menguntungkan Kak. Ada next capaian gak sih? Maksudnya apa ini PON ini adalah event tertinggi buat Epi? Bukan. Epi target Epi bisa ikut SEA Games. Target Epi SEA Games. Oke, SEA Games ya. SEA Games cabur atletik lompat tinggi. Oke. Nah, terus nih ngomongin tentang balik lagi, berarti memang harapannya Epi SEA Games ya untuk sobat muda. Kemudian kita balik ke event PON Papua ini di PON Papua ke-20 gitu ya. Pasti ada reward dong yang Epi dapat gitu kan. Pasti akan ada hal yang berbeda pastinya antara Epi sebelum PON dengan Epi sesudah PON. Iya. Tapi aku mau ke pengalamannya Epi dulu nih. Apa yang Epi rasakan setelah datang dari Papua, balik ke rumah, ketemu orang-orang lagi, ada perbedaan apa sih yang kerasa banget buat Epi? Perbedaan yang sangat terasa itu dari masyarakat. Apa tuh? Masyarakat awalnya kita foto mereka itu nggak tahu Epi, tapi tiba-tiba kalau Epi keluar tuh, oh kamu ya waktu ini ya, katanya kamu juara PON gini gitu. Banyak lah Kak. Itu dah yang paling menonjol di masyarakat. Di kampus juga seperti itu Kak. Oke. Berarti lebih dikenal gitu. Tapi itu menurut Epi mengganggu nggak sih, atau buat Epi jadi kayak happy
Terus ada kayak senang gitu. Ada senengnya, tapi ada malunya juga kan. Kenapa malu? Kalau aku seneng banget lagi, malah kayak panjang papan nama. Juara pon. Malu kalau ditanya, berapa bonusnya? Kamu juara gini ya, gitu. Tapi Epi jawabin tuh. Enggak. Epi jawabin enggak. Terus apa dong biasa Epi kalau digituin? Kalau mau tahu aja lu gitu. Kalau Epi ditanyain bonus, berapa bonusnya gitu. Nanti lihat aja gitu. Pasti dikasih tahu nanti gitu. Oh iya, senang dan malu bersamaan ya rasanya kalau dari Epi, dan ada perbedaan juga gitu kan. Bangga, betul sih. Tapi lebih gini berarti ya jatuhnya kayak tapi jadi beban gak sih buat Epi? Kayak yang semakin dikenal tuh semakin kayak aduh, kayak aku nggak boleh turun nih, nggak boleh turun prestasinya, nggak boleh turun kinerja dari performa aku di dunia olahraga. Itu ada beban gitu nggak sih buat Epi, atau kayak jadi motivasi jatuhnya? Itu bukan beban Kak bagi Epi, itu tantangan. Oh, tantangan. Iya. Oke. Tantangan bagi Epi. Gimana caranya Epi biar bisa lebih meningkat gitu. Tantangan ya. Ayo Pi, bisa. Bisa taklukkan tantangannya. Oke deh, kalau gitu berarti memang event PON Papua ini berhasil banget merubah sosok Epi yang tadinya tidak ada yang tahu. Tapi setelah pulang dari Papua, balik ke Bali, balik ke rumah, ketemu dengan orang-orang yang tadinya nggak kenal, jadi tahu gitu ya. Jadi kenal. Oke, thanks PON Papua berarti. Terus lanjut lagi nih, tadi kan aku sempat juga tanya reward ya, reward yang berhasil Epi kumpulkan dari perjuangan Epi berlaga di PON Papua ke-20 kemarin, apa aja sih? Ada banyak sih Kak. Kalau reward dari masyarakat itu ada kayak voucher gym, dan paling lucunya juga Kak ada free color dari salon gitu. Mungkin mereka tahu ya, Epi nggak suka terus banyak banget Kak. Terus dari kampus juga pasti ada gitu Kak, dari kabupaten pasti juga, dari provinsi pasti. Tapi untuk jumlahnya ya nanti kita lihat nanti. Rahasia ya Bun. Rahasia. Atau dia mau nebak di kolom komentar boleh. Siapa tahu benar. Tebak-tebak berat dia. Oke, berarti ada reward juga dari banyak ya. Tadi gym itu dari orang luar, pihak luar maksudnya, kayak tiba-tiba ngasih ke Epi ke rumah langsung, Epi saya punya voucher gym gitu. Iya. Itu dari masyarakat lingkungan desa Abian Semarang. Oke. Ya ampun, untuk Ganjali ada nggak? Epi itu nggak tahu orang-orang itu siapa ya gitu. Tiba-tiba dia ngasih voucher karena dia mengapresiasi Epi udah juara PON, bawa nama desa gitu Kak. Oke. Iya. Voucher gym 1 tahun. Oh dia, anak-anak. Terus setelah itu juga dapat gini ya, seimbang ya antara olahraga juga kecantikan dapat. Salon juga dapat. Kecantikan dapat juga. Oke, berarti rewardnya dapat dari masyarakat, apresiasinya, kemudian juga apresiasi dari lembaga, kampus juga ada ya. Oke, terus habis itu juga dari provinsi dapat, kemudian tentu dari eventnya Epi PON Papua nih dapat emasnya, luar biasa, dapat bonekanya juga. 2 harusnya ya, cuma 1 dulu deh. Yang 1 lagi bisa ke Instagramnya Epi langsung ya untuk tahunya. Oke, tapi kalau dari balik lagi nih, Epi selama di PON kemarin untuk akademisnya Epi, bagaimana Epi di kelas, berarti aman ya, semua bisa teratasi gitu ya. Sulit nggak ngejarnya ketertinggalan gitu? Enggak. Karena semua dosen itu pengertian. Oke. Berarti dukungannya nggak cuma material ya, moral juga iya, support untuk berlaga juga iya gitu ya. Sampai dosen di Warma itu Kak, hampir semua yang ngajar Epi, kamu nggak usah minta reward ke ibu ya, nggak usah minta reward ke bapak nggak punya uang. Kamu cukup bapak kasih nilai A aja. Terima kasih banyak bapak. Itu sudah melebihi. Iya. Melebihi nilai mata uang. Apalagi Epi kan jarang kuliah gitu kan Kak, kalau di-spend waktu di Papua kan 2 minggu kan. Betul. Itu dah. Apalagi kan online kan bisa gitu kan Kak, tapi di Papua itu emang nggak bisa. Betul. Jadi untungnya ya dosen-dosennya pengertian, baik hati dan tidak sombong dengan nilai. Nggak salah milih Warma Dewa. Nggak salah. Boleh masuk. Oke, terus habis itu lanjut lagi dari Epi yang kemudian kembali menjadi atletik dari cabang olahraga lompat tinggi gitu ya, kemudian berhasil mencetak emas juga di PON Papua ke-20 kemarin. Nah,
Kalau dari kampus sendiri mau ada unitas nggak sih wacananya? Ada. Sampai Epi dikasih, Epi kamu saya buatin unitas ya. Tapi anggota Epi cuma 2 orang. Tapi mau ada 2 unitas. orang. Oke. Disuruh karena ini unitasnya agak biar ada regenerasi ya. Agak sedikit anggota, jadi unitas Epi digabung Kak sama kriket kayak gitu. Oke, berarti ada jatuhnya ada unitasnya jadinya, reward yang juga Epi dapat ya. Oh, baiklah kalau begitu. Nah, kalau dari kita bahas ke memori, flashback ke masa-masa Epi join PON Papua kemarin, event yang bergengsi banget dan juga kebanggaan banget tentunya bisa masuk di sana dan jadi bagian dari pesertanya gitu. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang kayak nggak bisa dilupakan banget, entah itu yang mungkin masuk kategori pengalaman buruk atau pengalaman yang membahagiakan banget, pokoknya nggak terlupakan gitu. Ada nggak sih momen-momen pas ngapain tuh Epi di sana? Ada Kak. Apa tuh? Yang buruknya yang pertama itu Epi sempat cedera. Oh iya Kak? Cedera, iya, sebelum PON, sebelum Pomnas juga Epi cedera. Ya pun terus Pomnas itu kan seleksi PON. Iya sebelum itu Epi ikut Kejurnas cedera. Terus Epi dapat nomor 2 Kak. Dari sana Epi gini, pokoknya Epi nggak mau kalah gitu Kak. Epi latihan terus, latihan. Akhirnya bisa juara di Pomnas dan lolos seleksi PON. Wow, padahal tadinya cedera. Padahal tadinya nomor 2. Iya. Tapi karena gigih, karena semangatnya, akhirnya. Terus gimana dong akhirnya pemulihan cedera itu? Pemulihan cedera itu lama Kak, ada 1,5 bulanan. Itu nggak kaku, maksudnya kayak nggak yang keganggu gitu kemudian balik lagi latihan, enggak ya? Enggak. Aman ya berarti. Aman. Oke. Terus apa lagi pengalamannya? Yang pengalaman yang paling nggak bisa Epi lupain itu waktu PON. Apa tuh? Waktu PON Epi bisa mengalahkan juara PON sebelumnya. Iya Kak, dari mana? Yang juara PON sebelumnya itu yang juara 1 dari Jakarta, yang juara 2 dari Jawa Barat, yang ketiga dari Bali. Terus sekarang Epi bisa mengalahkan dari Jakarta dan dari Jawa Barat. Wow, keren. Semangat Epi harus dipertahankan tuh. Terima kasih sudah memberikan prestasi yang luar biasa berarti ya. Gak cuma untuk membanggakan diri sendiri, keluarga, tapi juga langsung balik. Luar biasa. Kampus juga sih. Oke, berarti memang ada banyak pengalaman yang mendewasakan Epi akhirnya, yang buat Epi banyak belajar gitu ya. Kalau tadi dibilang waktu juga belajar banget, terus juga yang tadinya cedera itu akhirnya tetap gigih, akhirnya bisa lewat dan bisa lolos juga gitu. Nah, terus kalau masuk ke event PON ini sendiri kan, kondisi di sana juga sudah dijelaskan begitu. Dan akomodasi dan lain-lain juga ditanggung berarti? Iya, ditanggung. Sampai makan ditanggung, sampai laundry baju juga ditanggung. Wow, enak banget dong. Dari Papua sampai laundry baju ditanggung. Oke. Transportasi ditanggung. Ditanggung juga ya berarti ya, latihan juga. Iya. Seru ya. Apakah kamu mau tertarik sobat muda menjadi atletik? Tapi kalau ada nih, Epi, kalau ada nih sobat muda yang juga tertarik mau ada di posisinya Epi gitu, mau menjadi regenerasi dari Epi yang juga membanggakan Bali tentunya di laga PON, ada nggak sih kiat-kiat atau mungkin tips and trick atau motivasi dari Epi yang bisa diikuti oleh para sobat muda? Pentingnya itu cuma 2 aja Kak. Apa? Rajin latihan sama tetap pendirian. Tetap pendirian tuh kayak gimana? Bisa ada banyak sih Kak orang-orang sekarang ke lapangan, terus besoknya capek disuruh lari 2 kali, besoknya lagi nggak datang. Pokoknya cukup tekun latihan, semangat, pasti bisa. Tekun latihan, semangat, dan pasti bisa, dan konsisten gitu ya tadi ya. Oke deh sobat muda, luar biasa banget ya Epi yang menjadi juara 1 alias berhasil mencetak emas untuk Bali di laga PON Papua ke-20. Jadi hebat banget, congratulations sekali lagi ya. Semoga ini bisa menjadi tempat Epi untuk bisa banyak melebarkan sayap lagi dalam dunia cabur atletik lompat tinggi ini dan kesampaian SEA Games-nya. Nanti kalau udah kesampaian SEA Games-nya main-main lagi nih ke podcast Weekend. Kita tanya-tanya lagi. Nanti kita dikasih tahu nominal hadiahnya berapa lagi gitu ya. Jadi kaya raya dong Epi ya. Amin. Semoga.
Karena udah berhasil banyak dapat reward juga kan, reward terkecil sampai yang terbesar. Banyak banget dukungannya ya. Oke deh, kalau gitu luar biasa banget Sobat Muda. Terima kasih untuk kamu yang sudah nontonin. Jangan lupa di like, subscribe, and share di boleh juga gitu ya. Dan nantikan episode podcast weekend berikutnya, tentunya hanya di sini aja. Jadi terima kasih sekali lagi. Aduh aku bangga banget sih. Aku seneng banget lagi dapat ngobrol barengan sama Epi ya. Kalau gitu thank you Epi sudah ngobrol-ngobrol di sini. Sampai jumpa lagi. And bye-bye.